Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farah Sinaldi dengan NIM 2111212056 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Dengan mata kuliah Dasar Biomedik 1 dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisarona Nasution. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai esofagitis atau radang kerongkongan. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu ialah pengertian dari esofagitis. Apa itu esofagitis? Esofagitis adalah peradangan pada lapisan kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagitis dapat menimbulkan rasa sakit dan kesulitan saat menelan, serta rasa pedih pada dada. Nah, sebelumnya kita bahas dulu proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan makanan mekanik dan proses pencernaan makanan kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerakan peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan makanan yang pertama terjadi di mulut. Saat makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Kedua akan menuju kerongkongan. Di kerongkongan akan menerima makanan dari mulut hingga saat proses menelan. Di kerongkongan ada epiglotis yaitu katup yang akan menutup saat menelan makanan agar mencegah terjadinya tersedak. Di kerongkongan ada kontraksi otot yang disebut gerakan peristaltik yang nantinya akan mengantar makanan menuju lambung. Di dalam lambung, enzim akan melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya lalu dilepas menuju usus halus. Di usus halus terjadinya penyerapan sari makanan dan merupakan proses pencernaan paling panjang. Lalu menuju usus besar. Di sini terjadinya penyerapan kembali proses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Lalu yang terakhir adanya di anus. Itu adalah saluran terakhir dari pencernaan. Di anus adanya otot yang akan memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi di samping terdapat esofagus yang normal dengan esofagus yang telah terkena esofagitis. Pada esofagitis, terlihat peradangan kemerahan pada esofagusnya. Hal inilah yang menjadikan sulit menelan atau rasa perih saat menelan bagi penderitanya. Yang dimana pada normalnya, proses menelan makanan di esofagus harusnya berjalan dengan lancar. Esofagitis yang tidak ditangani ini dapat merusak jaringan esofagus sehingga menimbulkan luka atau penyempitan pada kerongkongan. Esofagitis juga dapat menyebabkan penyakit Barrett's esophagus yang akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kerongkongan. Lamanya penyembuhan esofagitis tergantung dari penyebabnya dan kekebalan tubuh penderita. Lalu gimana sih kita tahu gejala esofagitis? Gejala esofagitis itu sangat beragam, antara lain adanya sakit saat menelan, rasa perih di dada, nyeri ulu hati, sariawan, asam lambung yang terasa naik, serta mual dan muntah. Materi selanjutnya yaitu adalah penyebab dari esofagitis. Peradangan pada kerongkongan atau esofagus dapat disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain yang pertama adanya refluks atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada katup yang berfungsi menahan isi lambung agar tidak naik ke kerongkongan. Esofagitis juga lebih cenderung terjadi pada penderita penyakit asam lambung yang tidak mendapatkan pengobatan. Kedua, alergi. Kondisi ini terjadi akibat reaksi alergi yang dipicu oleh makanan tertentu, seperti telur, susu, gandum, kacang kedelai, atau daging sapi. Selain makanan, reaksi alergi yang ditimbulkan esofagitis juga dapat dipicu oleh debu. 3. Obat-obatan. Beberapa jenis obat seperti antibiotik atau obat pereda nyeri dapat menimbulkan peradangan pada esofagus jika terlalu lama berada di kerongkongan. 4. Adanya infeksi. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur pada jaringan esofagus, terutama yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Kelima, kebiasaan langsung tidur usai makan. Tidur setelah makan sangatlah salah, karena seharusnya organ pencernaan membutuhkan beberapa waktu untuk mencerna makanan tersebut. 6. Usia lanjut. Pada usia lanjut, biasanya rentan terkena penyakit esofagitis ini. Lalu yang terakhir, karena makanan berlemak atau kafein atau rokok. Makanan berlemak dan pedas dapat memicu kenaikan asam lambung yang nantinya dapat mengiritasi kerongkongan. Lalu solusi apa yang dapat kita berikan? Tentunya pengobatan esofagitis akan disesuaikan dengan penyebabnya. Yang pertama, refluks asam lambung. Para penderita akan diberikan obat-obatan yang dapat menetralkan atau menurunkan produksi asam lambung. Kedua, karena infeksi, penderita dapat meminta resep dokter seperti obat antivirus.
3. Obat-obatan. Penderita dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter terkait obat-obatan tersebut. Keempat, alergi. Penderita dapat berkonsultasi dengan dokter yang akan memberikan obat anti alergi dan kortikosteroid serta mengatur jenis makanan yang dapat dikonsumsi. Jika esofagitis sudah mengalami komplikasi hingga membuat kerongkongan menjadi sempit, dokter bedah saluran cerna akan melakukan operasi untuk melebarkannya kembali. Kerongkongan yang menyempit dapat membuat makanan tersangkut saat ditelan. Nah, sebelum semua ini terjadi, ada beberapa hal pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ialah dengan berhenti merokok. 2. Menurunkan berat badan. 3. Menghindari tidur setelah makan. 4. Meninggikan posisi kepala saat tidur. 5. Menelan obat dengan bantuan segelas air. Dan yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam lambung, seperti kopi, alkohol, dan coklat. Sekian hasil presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.